Selamat siang Pak Supi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan Pak, baik sampai hari Alhamdulillah ini Pak. ya. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan kita hari ini ya. Ini merupakan kegiatan coaching supervisi akademik, di mana ada beberapa tahapan dalam supervisi akademik itu dimulai dari percakapan pra-observasi. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi pada saat Pak Supiansah mengajar di dalam kelas, dan terakhir itu ada nanti kegiatan pasca observasi. Nah, di mana percakapan kita sekarang itu merupakan kegiatan pra-observasi yang diharapkan nantinya Pak Supi itu akan siap dengan apa yang akan kita lakukan pada tahapan observasi di dalam kelas nanti. Jadi mudah-mudahan Pak Supi bisa lebih percaya diri nantinya dalam melakukan observasi sesuai dengan persiapan yang sudah kita bicarakan hari ini. Gimana Pak? Oke, siap Pak. Oke. Baiklah Pak Supi, jadi dalam kegiatan pra-observasi hari ini saya akan mengemukakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang akan kita lakukan pada kegiatan nanti. Boleh Pak, silahkan Pak. Oke. Baiklah, pertama-tama saya ingin menanyakan sasarannya untuk kelas yang akan Bapak Supi masuk nanti. Di kelas itu kelas berapa? Kelas 4 Pak. Kelas 4 ya? Nah itu harinya hari apa dan jamnya jam keberapa? Itu hari Rabu tanggal 30 Oktober, masuknya jam kelima Pak. Oke, hari Rabu nanti ya. Jadi hari ini berarti 2 hari lagi ya Pak ya? Iya Pak. 2 hari lagi nanti kita akan melakukan observasi. Nah, jadi ketika masuk kelas itu mata pelajaran apa yang ingin diajarkan, kemudian materinya terkait materi apa? Yang saya sampaikan yaitu mata pelajaran IPAS Pak. Materinya tentang keragaman suku budaya bangsa Indonesia Pak. Oke. Saya lihat ini sudah ada RPP-nya sudah siap ya Pak? Sudah siap Pak, siap. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian dari kita kan pastinya ketika melakukan pembelajaran tentunya kita sudah punya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa ya? Jadi nanti anak-anak itu menuntun sebuah video pembelajaran, mengamati poster, kemudian mereka juga berdiskusi terkait dengan materi itu. Tujuannya agar peserta didik mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis dan agama dan suku bangsa Pak di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Nah, kira-kira untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi pembelajaran apa yang ingin Pak Supi gunakan? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yang saya jelaskan tadi itu strategi pembelajaran yang digunakan yaitu berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi. Iya. Ya, berdiferensiasi. Oke. Nah, kemudian dalam pembelajaran nanti model pendekatan apa yang Pak Supi gunakan? Yaitu dengan cara melakukan diskusi Pak. Diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, itu terkait strategi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau yang saya tanyakan barusan itu mengenai pendekatan yang Bapak gunakan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, model pendekatan apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut? Model pembelajaran yang saya gunakan itu dengan saintifik Pak. Saintifik. Dengan menggunakan sintak yang harus secara sistematis Pak. Oke, jadi ketika menggunakan saintifik tentunya ada sintak-sintak yang harus dijalankan secara sistematis, seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah,
Kalau saya ingin bertanya tentang area pengembangannya ingin dikembangkan, kira-kira bagian yang mana ya Pak? Jadi kalau area pengembangannya yang ingin saya kembangkan untuk saya itu pada bagian kegiatan awal, yaitu mengondisikan kelas dengan baik. Kemudian agar peserta didik siap mengikuti pembelajaran, Ya. mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian pada bagian kegiatan inti pembelajaran, yaitu saya mampu menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Iya. Saya mampu menyampaikan materi secara sistematis dan fleksibel, mampu mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mampu menumbuhkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan pada kegiatan penutup menyampaikan refleksi pembelajaran dan menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian memberikan penilaian yang terakhir. Oke, jadi kalau mendengar area pengembangannya ingin dikembangkan cukup lumayan banyak ya Pak ya. Iya. Nah, tadi itu saya dengar rinci sekali, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan penutup, dan terakhir saya dengar ada kegiatan penilaian. Nah, untuk penilaian, kira-kira di sini Bapak menggunakan penilaian apa? Kalau untuk saya itu menggunakan penilaian sumatif, Pak. Oke, sumatif ya. Nah, jadi sini saya sudah tahu apa yang ingin Bapak lakukan pada tahap observasi nanti. Mungkin cukup sampai di sini saja pertanyaan dari saya, dan saya juga ingin memastikan bahwa arah pembelajaran Pak Supy ini nanti tentunya berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Dan mudah-mudahan harapannya kita bisa bertemu pada kegiatan observasi pada tanggal 30 Oktober nanti. Terima kasih ya Pak Supy ya atas waktunya hari ini tentang percakapan kita pada percakapan pra observasi. Terima kasih. Mantap. Selamat pagi anak-anak. Penduduk, apa kabar semuanya? Sehat? Kuat? Oke, tepuk tangan. Di sini Bapak lihat rambutnya kayaknya beda-beda ini. Nah, ada yang gundul, ada yang keriting, ya lah, ya enggak? Berarti suku kalian berarti berbeda-beda kan? Siapa suku Jawa di sini? Angkat tangan. Hah? Ada? Ada? Suku Manado? Ada, oke. Suku Dayak? Ada, oke. Sebelum itu, memulai pelajaran, doa menurut agama kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Kil, silakan Kil. Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Bapak mulai absen dari pertama. Ada nih? Ada Pak. Ipandra? Ada Pak. Jihan? Oh, berarti semua ada semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak undang anak-anak Bapak supaya bangkit berdiri. Sama-sama kita dengan seksama menyanyikan lagu kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Mari kita perhatikan materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini, yaitu apa itu anak-anak? Nah, jadi keragam budaya kita kita dengan materi tadi yang Bapak singgung, kita lari ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini untuk anak Bapak pilih? Coba pembaca anak pilih Pilih mana, pilih angkat tangan, pilih, berdiri, baca.
Apa materi kita hari ini itu keragaman apa? Apa itu? Budaya bangsa. Ayo siapa anak bapak yang bisa itu apa yang dimaksud gagasan pokok itu? Itu ada sudah tulisannya. Coba kalian baca. Nah, ya ini yang dimaksud keragaman budaya gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks dan gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama. Nah, keragaman budaya kita bangsa Indonesia ini. Jadi keragaman suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat memiliki ciri-ciri apa? Nah, mari kita nonton video diperhatikan ya. Tadi kalian sudah memperhatikan video. Di depan ada apa ini? Ada gambar. Nah, oke. Ini tugas kalian masing-masing. Nah, perhatikan, Bapak jelaskan sekali lagi. Tadi kalian kan sudah nonton video, ya kan? Ya loh. Kemudian perhatikan suaranya. Kemudian kalian menempel gambar. Nah, dari pengamatan dari video sampai ke gambar, itulah kalian amati dan kemudian hasilnya nanti ditulis, ya, di sini. Oke, paham? Ya, silakan mengerjakan. Semua satu orang yang membacakan, yang lain memperhatikan. Ayo, semangat, semangat. Nah, kami dari kelompok berapa? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, anak-anak, hasil dari pengamatan kalian, ya, hasil dari pengamatan kalian yang pertama menonton apa tadi? Video. Yang kedua melihat gambar. Nah, jadi hasil dari pengamatan kita bahwa keragaman suku bangsa itu sangat banyak aja gini, sangat banyak. Baik itu apa? Apa lagi? Ayo. Suku. Apalagi? Oh, dilihat dari gambar tadi, dari bahasa, dari ini apa ini, rumah apa ini? Dari apa? Dari suku, apalagi? Hah? Agama, ras. Seperti ini tadi apa? Tarian, alat musiknya tradisional ya lah. Wah, pintar kalian, semangat. Setelah kita mempelajari materi ini, Bapak akan memberikan soal untuk kalian. Nah, ya, silakan kalian jawab. Soalnya 5 menit bisa selesai? Bisa? Wah, bisa aja. Ayo. Nah, oke, sudahkah? Ya, kalau sudah dikumpul. Setelah pembelajaran ini, Bapak harap apa sih? Tepuk tangan. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran materi keragaman suku bangsa budaya ini, maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak Bapak berdiri. Yang lain, yuk. Selamat, kita beristirahat kembali dan silahkan kalian.
Ya, perkenalkan nama saya Husnul Bayan, calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Muara Napu, Kabupaten Kota Baru. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Wadri Hasul sebagai pengajar praktek saya, dan di sebelah kanan saya ada rekan sejawat nanti sebagai kuci, dia adalah Pak Supiansah. Nah, selamat siang Pak Supi dan Pak Wadri. Baik, jadi kita bertiga berkumpul di sini karena hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, sebagai bagian dari coaching supervisi akademik. Dalam percakapan ini saya berperan sebagai coach dan Pak Supiansah sebagai kuci dan Pak Wadri Hasul sebagai PP saya juga hari ini sebagai observer. Ya, oke. Jadi sebelumnya pada hari Senin kemarin Pak, saya sudah melaksanakan praobservasi dulu. Praobservasi pada Senin tanggal 28 Oktober seperti itu ya Pak Supi ya. Nah, jadi kami di sana melakukan percakapan praobservasi di mana kami membahas persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran itu mulai dari tujuan pembelajaran kemarin, strategi pembelajaran apa yang dipakai, kemudian pendekatan-pendekatannya apa aja, dan kemudian area pengembangan yang ingin dicapai dari kuci saya hari ini yang kemarin itu melakukan pengajaran di dalam kelas. Dan kemudian Pak Sopi juga kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 4 ya Pak. Di kelas 4 kemarin melakukan itu pada hari Rabu ya, tanggal 30 Oktober. Nah, di sana saya masuk sebagai mengobservasi. Jadi saya mengobservasi teman rekan sejawat yang melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada hari ini saya akan melanjutkan tahapan dari coaching supervisi akademik itu, yaitu pada tahapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi, di mana ini bertujuan untuk mencari menemukan solusi atau menemukan masalah-masalah yang ada ketika Bapak kemarin mengajar pada saat saya observasi. Mungkin ada masalah atau apa, bisa kita bicarakan hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan solusinya bersama ya Pak ya. Oke, baik Pak Sopi, bisa kita laksanakan percakapan pasca observasi kita hari ini? Siap, oke. Kami lanjut ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah melakukan pembelajaran di kelas kan kemarin. Jadi bagaimana perasaan Bapak saat saya observasi kemarin? Perasaan saya campur aduk Pak. Awalnya karena tidak terbiasa diawasi. Oh ya, grogi. Setelah itu merasa senang karena mendapat masukan. Oke, grogi ya. Saya paham Pak. Jadi wajar aja kalau grogi karena kan ngajar biasanya dalam kelas tapi tidak biasa diobservasi seperti itu ya Pak. Iya. Jadi tentu ini bagian dari proses kita Pak untuk terus berkembang ya Pak ya. Nanti kan ketika Bapak mengajar saya lihat ketika ada yang harus diperbaiki ya kita perbaiki sama-sama seperti itu Pak. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak kemarin, apakah pembelajaran Bapak itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita bicarakan pada tahap pra-observasi kemarin? Secara umum sudah sesuai Pak. Sudah sesuai. Tapi ada beberapa hal yang belum terlaksana sepenuhnya seperti menyiapkan siswa di awal pembelajaran. Menyiapkan siswa di awal pembelajaran. Oke, itu masalahnya Pak ya. Jadi kita temukan masalah bahwa Bapak di sana kurang siap, kurang strategi atau apalah itu untuk menyiapkan siswa untuk memulai pembelajaran seperti itu Pak ya. Nah, jadi kita fokus pada masalah ini dulu ya Pak ya. Kira-kira posisi masalah ini jika kita buat skala 1 sampai 10, nah ada di posisi mana masalah ini Pak? Menurut saya itu ada
di angka 5. Angka 5 ya. Nah, Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. untuk hasil yang Oke, nah skor 5. Jadi skala 1 sampai 10 Bapak pilih tadi 5. Artinya ini tengah-tengah ya Pak ya. Masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi menurut Pak Sopi, apa saja yang membuat kesiapan belajar itu belum terlaksana dengan baik? Kira-kira apa ya Pak? menurut saya itu kendala umumnya adalah Grogi tadi kah? grogi ya Pak. Iya, grogi. Karena apa namanya, karena pada saat di presentasi sehingga beberapa persiapan terlupakan. Selain itu saya juga kurang berhasil mengedukasi siswa agar setiap belajar di awal. Oh iya. Nah, jadi sebelumnya saya terima kasih atas keterbukaan Bapak. Jadi masalah grogi ini, kemudian akhirnya Bapak tidak lupa ya menyiapkan anak-anak itu untuk apa namanya, memberikan kesiapan pembelajaran di awal. Nah, kedepannya kira-kira apa langkah yang Bapak lakukan agar Bapak itu nanti bisa menyiapkan anak-anak itu untuk siap untuk belajar? Kedepannya saya menyiapkan itu dengan menyiapkan pembuka yang lebih baik agar siswa siap belajar sejak awal. Oke, jadi Bapak di sini memilih untuk menyiapkan teknik pembuka ya Pak? Teknik pembuka. Nah, untuk teknik pembuka ini, teknik pembuka yang seperti apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Tekniknya seperti apa, mungkin strateginya seperti apa juga? Ya Pak, kalau menurut saya itu stop mindfulness Pak. Oke, Untuk membantu mengondisikan siswa agar lebih siap dan fokus selama pembelajaran. oke. Teknik stop mindfulness ya Pak ya. Jadi memang teknik ini memang bagus untuk dipakai ketika kita mau menyiapkan anak dalam hal menyiapkan kesiapannya untuk belajar. Jadi mudah-mudahan nanti ya Bapak bisa melaksanakan ini dengan baik, teknik stop mindfulness ini, agar anak itu siap untuk melakukan pembelajaran. Kira-kira target Bapak setelah Bapak melakukan strategi stop mindfulness ini, apakah target Bapak yang awalnya tadi kan 5 posisinya nih, 1 sampai 10 kan itu 5 posisinya. Kira-kira target keberhasilan Bapak nambah berapa kira-kira dari angka 5 itu? Bisa dari angka 78. Iya. Oke, jadi kisaran angka keberhasilannya peningkatannya itu dari 5 tadi, target kita adalah 7 atau 8. Oke, seperti itu. Kira-kira ada strategi lain lagi selain teknik mindfulness tadi? Ada Pak, nanti dibahas di lain kali. Oke, lain kali. Cukup itu dulu ya. Jadi dicoba dulu yang satu teknik itu. Jadi gimana nanti tanggapan siswa kita di kelas? Apakah mereka akhirnya sudah siap mengikuti pembelajaran seperti itu ya Pak? Oke, nah kemudian hal-hal lain yang menjadi kendala saat Bapak pembelajaran kemarin, saat saya observasi itu apa lagi? Mungkin ada masalah yang lain? Ada Pak, masalah yang lain. Yang mana kira-kira? Kadang-kadang Soal RPP. siswa banyak kurang pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, yang kedua Soal sidang RPP. Apa? Ya, pertama saya dulu Pak. Oke. Kemudian masalahnya tadi saya dengar Bapak anak-anak kurang apa tadi? Kurang memperhatikan. Kira-kira apa masalah
dari anak-anak kurang memperhatikan ini, Pak? Karena banyak hal, Pak. Misalnya pada saat kita mengajar itu mungkin asesmen awal kita kurang disiapkan dengan metode metode pembelajaran. Oh iya. Jadi seorang guru itu harus membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan asesmen yang akan dibuat untuk menghadapi kendala anak yang terjadi di dunia. Oke. Jadi maksudnya di sini mohon maaf saya luruskan ya Pak ya. Apakah seperti ini maksud Bapak? Bapak menyiapkan RPP, tapi ketika Bapak melakukan asesmennya tidak sesuai dengan RPP, seperti itu Pak? Iya, tidak sesuai. Oh, tidak sesuai. Oke, tidak sesuai. Kira-kira masalah ini kalau diberi skala lagi nih, dari 1 sampai 10 itu ada di angka berapa? Di angka 5 masih. Masih angka 5 juga. Oke, sama dengan masalah pertama tadi ya Pak ya. Nah, kemudian kira-kira masalah RPP tidak asesmen yang Bapak berikan kepada anak-anak saat pembelajaran kemarin tidak sesuai dengan RPP yang sudah dibuat itu, kira-kira karena apa ya Pak? Karena apa kira-kira? Karena itu kurangnya, mungkin karena kurangnya kita menguasai materi. Oh iya, karena Bapak kurang menguasai RPP maksudnya Pak ya? Nah, kurang menguasai RPP. Kira-kira apa yang Bapak lakukan agar setiap Bapak melakukan pembelajaran itu, asesmen yang Bapak ajukan kepada anak-anak itu sesuai sudah dengan RPP yang Bapak buat? Kira-kira apa strateginya supaya asesmen yang diajukan itu sesuai dengan RPP yang Bapak buat? Kira-kira apa tuh? Ada nggak? Ya. Panjang. Membuat jurnal pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Artinya ada kemampuan rendah. Jadi di situ kita membedakan yang mana sesuai dengan karakter anak yang berbeda. Betul. Oke, maksudnya ada tingkatan kemampuan anak disesuaikan dengan asesmen yang harus diberikan, seperti itu ya Pak. Nah, jadi kira-kira target Bapak selanjutnya agar itu bisa terlaksana, membuat asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan, apa yang Bapak harus lakukan? Kita harus fokus kepada RPP. Fokus pada RPP. Ya, kita akan melihat RPP sesuai tadi dengan kemampuan sesuai rendah, tinggi, dan kita akan mengukur. Oke, betul sekali. Jadi dengan Bapak menguasai RPP, kemudian Bapak mengetahui tingkat kemampuan peserta didik itu, nantinya Bapak akan berhasil dalam melakukan asesmen seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira dari rencana tersebut atau strategi tersebut, Bapak menargetkan dari skala 1 sampai 10 targetnya berapa lagi nih? Targetkan 8 sampai 9. Oke, artinya di sini Bapak menargetkan dari 5 ke angka 8 dan 9 itu kan tinggi itu targetnya. Artinya Bapak di sini harus benar-benar menguasai benar-benar materi, kemudian RPP yang sudah dibuat dengan asesmen yang sesuai tingkat kemampuan. Oke, tingkat kemampuan anak. Nah, kira-kira ada lagi kah strategi Bapak
agar asesmen itu bisa dibuat dengan tingkatan yang berbeda itu sesuai dengan akhirnya dapat apa namanya mencapai tujuan pembelajaran. Banyak strateginya. Oh iya, oke, meluangkan waktu supaya kita benar-benar fokus ke studi apa yang harus kita gunakan ini. Oke, benar. Jadi waktu ya Pak ya. Masalah waktu kita pikirkan baik-baik untuk memikirkan strategi apa yang cocok untuk mereka seperti itu. Baiklah Bapak, sepertinya percakapan kita hari ini cukup sampai di situ. Apakah kira-kira Bapak sudah lega dengan apa yang kita bicarakan hari ini? Sudah lega. Karena Bapak sudah menemukan menemukan solusi dari permasalahan Bapak sendiri ya Pak ya. Dimulai dari tadi yang pertama masalah apa? Masalah apa yang pertama tadi Pak? Grogi untuk menyiapkan apalah akhirnya lupa. Kemudian yang masalah kedua tadi masalah asesmen yang tidak sesuai dengan RPP. Artinya tadi Bapak harus menyiapkan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Oke. Semoga langkah-langkah yang sudah Bapak buat tadi dapat membuat Bapak akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Pak Sopi dan Pak Kwadi, terima kasih juga sudah menyaksikan. Oke, semoga langkah-langkah yang barusan Bapak Bapak sudah buat tadi bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya ya. Oke. Selamat siang dan semoga sukses di pelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Sopi dan Pak Kwadi. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerak.